Yo, susah. Yo guys, ketemu lagi nih sama gue nih di review kamera. Akhirnya balik lagi, udah lama ya. Soalnya gue ngebiasain dulu sama work from home segala macam tete bengek lah. Jadi ini gue di rumah. Kali ini kita mau bahas apa? Gue mau bahas ini dia nih, Moment Case. Ini katanya casing khusus buat fotografer. Tapi bener guna sih? Bener bisa bikin fotografi lebih bagus apa enggak? Yuk kita cek, kita review detail-detailnya, terus kita lihat hasilnya kayak gimana sih. Yuk. Jadi Moment Case itu apa sih? Jadi ini case dibuat oleh perusahaan yang namanya Moment. Nah, Moment ini adalah sebenarnya pembuat lensa guys. Jadi dia buat lensa khusus yang kualitasnya tinggi. Jadi kayak lensa zoom, lensa tele, bukan lensa zoom, lensa tele 60 mm buat portrait, terus lensa wide, terus lensa fisheye yang kualitasnya bener-bener harus diakuin bagus. Nah, tapi kan kalau misalnya kita gonta-ganti lensa nih, biasa kita pakai apa sih? Biasa pakai jepitan ini kan. Kalau misalnya kalian beli yang murah yang buatan Cina ya, bisa pakai jepitan ini universal. Jadi kalian pasang nih ke HP kalian. Cuma si Moment Lens ini dia bikin case khusus namanya Moment Case. Jadi kalian bisa langsung pasang lensanya di casing ini. Misalnya, keren kan? Nah, cuma guys, kalian perlu tahu dulu sih harganya sebelum gue lebih jauh ya. Tapi mungkin buat kalian yang emang nyari konten soal Moment udah tau lah kira-kira. Ini harganya, case-nya sendiri adalah $40. Kalau gue mau rupiah sekarang pakai kurs adalah sekitar 600 ribuan. Dan waktu itu gue beli 600 ribuan, tapi free ongkir. Jadi buat kalian yang benar-benar mau beli ya, nih case gue saranin langsung beli dari Moment-nya. Free ongkir kok internasional. Dan cepet lagi. Daripada kalian cari-cari Tokopedia dan lain-lain atau di marketplace itu biasa jualnya 800-900 ribu. Jadi agak mahal ya. Tapi kalau misalnya kalian beli langsung harganya sekitar 600 ribu. Dan case-nya layak nggak sih dihargai 600 ribu? Apalagi kalau kalian udah mikirin nih, aduh gua nggak cuma case ya, gua harus beli lensanya ya. Lensanya kalau kalian mau tahu harganya sekitar 1 jutaan. Harganya sama guys, sama kayak lensa mirrorless kalian atau lensa DSLR kalian. Gila kan? Terus bisa apa aja lensanya dong? Aduh, lensanya itu bisa, yang tadi gue bilang ya, bisa cuma buat tele, fisheye, sama wide ya. Tapi berhubung ini dulu waktu zamannya Moment Lens itu kan dia baru mulai membuat ketika HP-HP itu belum punya wide sama tele. Jadi belum biasa tuh guys. Jadi kayak buat iPhone biasa cuma punya satu lensa kan. Makanya itu dia bikin lensa ini. Biasanya dulu buat iPhone. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita lihat dulu si casingnya dulu ya. Kita lihat kenapa sih harganya bisa 600 ribu. Apa yang bikin dia 600 ribu? Worth it nggak 600 ribu? Yuk kita lihat detail-detailnya. Oke, pertama kalian bisa lihat detail dari finishingnya. Ini pure kayu guys. Jadi ini benar-benar kayu ditempelin, dan ini sambungannya benar-benar nggak kelihatan kasar, dan ini enak banget di grip. Dan ini benar-benar kalau misalnya casing dari semua casing yang pernah gue pakai, ini grip yang paling enak dipegang karena ini kayu. Oke, terus kemudian di sini juga dia grafir ya, grafir detail banget ya di sini. Nah, terus habis itu di sini juga ada grafir. Terus di sini adalah potongan-potongan lensanya. Ini yang bikin mahal guys. Terus kalau misalnya kalian mau lihat dalamnya, kita lihat seberapa jauh dia main detail. Di sini ada juga grafir, emboss, bahannya itu bludru, enak banget dipegang. Terus di bawah sini juga ada tulisannya #ShotOnMoment, biar kalian kalau misalnya foto terus kalian pakai casing ini, kalian #ShotOnMoment. Nggak tahu efeknya apa ke foto kalian ya, mau pakai ini foto jadi bagus. Terus kemudian juga ada di sini nih, long live the photo taker. Jadi yang dijual sebenarnya lebih ke arah lifestyle. Kalau misalnya kalian cuma ngomongin masalah casingnya doang,
Tapi gimana selanjutnya Tom kalau misalnya udah dipasang sama si lensa, bisa jadi bagus nggak? Lensanya seperti apa? Nah kebetulan gua nggak mau beli lensanya si Moment, jadi gua research dulu ya kira-kira. Nah ini tips buat kalian yang mau nyari casing yang bisa gonta-ganti lensa. Gua searching dulu di internet lensa apa ya mungkin yang bisa cocok ke casingnya. Casingnya gue nggak masalah sih, mungkin beli agak mahal sedikit selama dia premium dan bagus detail-detailnya. Tapi harga 600.000 ini kalau cuma buat casing kan sayang, harus taruh lensa dong. Nah jadi gue searching ternyata lensa Sirui, merek Sirui, kalian bisa search di marketplace atau di Fokus Nusantara. Nah si Sirui ini yang gue punya ternyata punya mount sama untuk Moment. Jadi gue beli 60 mm dengan harapan gue bisa dapet bokeh yang lebih bagus, karena ini ngezoom dan gue butuh reach yang lebih jauh. Dan di jualannya si Moment juga bilang kalau misalnya kalian punya handphone yang udah bisa 2 kali tele, kalau misalnya kalian tambahin ini jadi 4 kali tele dong, dan itu lumayan lah masuk kotak gue. Tapi kalau wide sih kayaknya enggak deh, karena gue jarang pakai lensa wide, dan wide di HP-nya sendiri juga udah oke. Oh ngomong-ngomong, Moment case gue beli yang spesifik untuk si Samsung S10. Jadi kita sekarang coba lihat perbandingannya antara yang biasa tele 2 kali sama tele dengan si lensa ini yang kebetulan gue pakai Sirui ya di case ini. Yuk, tapi sebelumnya mau iklan dulu nih. Ini baju gue nih guys, jadi selama ini gue juga ada bisnis kecil-kecilan, ini bisnis kaos. Nah, jadi ini gue bikin khusus buat orang yang suka fotografi. Nih bagian belakangnya. Kelihatan kagak? Nah, terus ini juga maskernya guys. Terbalik. Jadi kalau misalnya kalian minat, kalian ke link di sini, link juga ada di description. Harga murah kok, kaosnya gue jual mulai dari 99.000, banyak yang temanya fotografi, ada juga yang enggak, dan maskernya cuma 14.900. Oke, sekarang kita lihat contoh hasilnya dulu. Yuk. Seperti yang kalian lihat dari cara pasangnya sendiri jadi lebih mudah kan guys. Terus hasil fotonya ya terus terang kalau misalnya kalian mau ambil reach yang lebih jauh dari normal ke 2 kali terus 4 kali itu berguna sekali, apalagi kalian mau lihat nonton konser atau mau shoot sesuatu yang agak jauh, atau kalian mau deket tapi bokeh, video bokeh gitu. Nah ini lumayan lah dapet video bokehnya. Jadi kalau misalnya kalian memang mau invest di serius, mau di mobile fotografi atau di HP fotografi apapun lah namanya ya, nah kalian boleh incer ini Moment case yang menurut gue kualitasnya bagus banget sama lensa Sirui ini. Apa sih bedanya Tom kalau misalnya pakai jepit-jepit? Nah dari pengalaman gue, kalau misalnya kalian maksa pakai jepitan ya, gue kasih lihat sekarang ya. Kebetulan Sirui ini juga enak ya guys, jadi dia punya jepitannya juga nih, jadi nggak cuma cocok di Moment lens, dia juga bisa dimasukin ke jepitannya dia. Ini belinya satu paket. Ini harganya berapa? Ayo tebak. Tebak di komen. Ini juga nggak murah guys, ini harganya 900 ribuan. Dan mobile fotografi itu nggak murah-murah banget kan guys. Ini sama ini udah 1,5 juta, harganya udah mirip kayak DSLR atau mirrorless kamera.
Jadi intinya sebenarnya kalau misalnya kalian mau serius di fotografi memang biayanya nggak murah. Dan kalau misalnya kalian cukup dengan HP kalian, gue rasa maksimalin dulu daripada beli yang ini sama ini terus habis itu harga 1,5, belum yang white-nya lagi kalian harus beli sekitar harganya 1 jutaan lagi. Ini Sirui loh, kalau misalnya kalian mau beli momen kalian bisa habis 3-4 juta kali kalau untuk satu set. Jadi gue rasa sih kalian kalau mau mulai start kalian bisa beli ini ya, atau kalian bisa beli merek-merek lain non ini, tapi gue pernah coba beberapa merek lain kualitasnya nggak gitu bagus, kalian bisa lihat di hasil fotonya. Kalau misalnya kayak Sirui gini yang ada ya ada harga ada barang ya, lensanya itu akan tajam dari ujung ke ujung, jadi nggak cuma sekedar tengahnya doang tajam terus sampai sampingnya ngeblur semua berantakan ya, atau soft. Jadi ini benar-benar tajam, apalagi kalau misalnya kalian pasang di lensa langsung itu udah pasti. Terus gue mau bahas kenapa pakai ini lebih enak daripada pakai ini. Yuk. Dengan jepitan model begini ya guys, biasanya kalian itu untuk pastiin ini masuk atau pas di tengah-tengah kalian tuh harus nyari-nyari dulu. Jadi kayak gini nih, gue harus nyari-nyari mana ya lensanya. Kalau kalian miss sedikit nanti jadi ngeblur atau jadi nggak fokus bener-bener tajam di tengah. Jadi kalian harus pelan-pelan nyari, dan ini makan waktu. Apalagi kalau kalian punya momen-momen penting ya, misalnya di konser terus tiba-tiba gue mau lihat tuh, terus kalian bisa jepit tapi kok lah ini mana ya, terus tiba-tiba momennya udah selesai ya kan. Sementara ada tukang sampah lewat, gue banyak gangguan kok di rumah ya, bingung juga. Nah tapi kalau misalnya kalian langsung pasang ini di kamera di case kalian, ya udah tinggal pasang, nggak gampang juga ya. Nah kayak ngadep gini, nah udah gitu aja. Jadi ini benar-benar memudahkan hidup kalian kalau kalian sering-sering gonta-ganti lensa ya, apalagi kalau kalian suka foto landscape, terus foto street, foto apa dengan HP yang benar-benar serius banget. Ini memudahkan banget sih daripada kalian harus jepit-jepit terus habis itu tiba-tiba kelepas lah. Terus untuk locking mekanismenya juga menurut gue solid banget ya. Kalian bisa lihat di dalam ini ada penguncinya sebenarnya, jadi kalian putar terus habis itu ngelock benar-benar kayak di modelnya bayonetnya lens hood atau model bayonetnya kamera-kamera zaman dulu ya ketika locking lensa ke kamera. Jadi menurut gue build quality-nya untuk ini bagus banget, untuk case-nya bagus banget. Dan yuk kita ke kesimpulannya aja ya, gimana ya. Jadi kalau sebenarnya cuma ngomongin casingnya doang sih, casing Sultan ini ya, kalau kalian demen istilahnya mungkin mau beli lensa lagi, atau kalian demen gue pengen banget dipakai momen case lah biar keren, bentuknya juga bagus kan, terus biar kelihatan kayak fotografer, boleh nggak masalah. Menurut gue ini secara case sendiri kualitasnya bagus banget, tapi kan kita di sini bukan review handphone atau case ya. Dari sisi fotografi sih ya kalau nggak ada lensanya ya casing ya, tapi kalau misalnya untuk ngegrip enak. Jadi kalau misalnya kalian pakai benar-benar buat foto tapi buat ambil gripnya doang boleh lah gitu. Tapi banyak juga kayaknya yang harganya lebih murah dengan bahan kayu kayak begini ya. Jadi kalau misalnya kalian nantinya mau beli lensa seperti ini ya boleh lah. Tapi kalau gua riset sih sebenarnya ada juga sekarang yang buatan-buatan Cina ya, kayak gue lupa deh namanya deh. Tapi ada buatan-buatan Cina beberapa berusaha bikin case juga beserta lensa-lensanya. Tapi kita perlu buktiin dulu lensanya bagus apa enggak, bener gak? Dan lensanya momen sih kalau gue lihat ya, belum gue coba, gue lihat sih bagus. Nanti mungkin nextnya gue bakal review si Sirui ini kalau banyak yang pengen tahu ya. Nanti kalian bisa komen di bawah, Tom review dong Sirui-nya. Nanti gue review ini 60 mm Sirui-nya. Kita lihat kualitasnya kayak gimana, kita buat lebih detail, nanti kita buat perbandingan kalau misalnya kalian mau. Jadi sementara momen case gitu aja. Ini khusus buat S10 kesimpulannya. Dan negatifnya ini yang paling gue gak suka sih. Jadi gini, casing HP kalau orang Amerika ya, atau orang luar negeri lah, kebanyakan di Amerika ya,
Mereka kalau misalnya beli HP iPhone, let's say, mereka akan stay di iPhone mungkin selama 3-4 tahun. Tapi kalau misalnya di Indonesia guys, orang itu kan kayak lu tau lah, lu juga begitu kan, nggak nyampe setahun ganti. Jadi casing ini kayak sia-sia. Ini aja gue sebenarnya lagi dalam proses jual S10 gue untuk ganti ke Note 10 Lite. Kenapa? Karena gue lagi demen gambar, jadi gue ganti ke Note 10 Lite dan ini harus dijual. Casingnya gimana? Nggak bisa dipakai lagi kan? Sedangkan kalau misalnya kita cuma pakai ini dengan jepitan kan universal tuh. Jadi lu invest kali di lensa, ya udah, case-nya nggak usah. Sayang ya, harusnya case-nya mereka jual lebih murah. Gitu aja sih. Itu benar-benar kelemahan yang gue benci banget. Kalau secara kualitas keseluruhan case-nya bagus, harganya segitukah layak? Enggak. Harusnya 300-400 ribu masih oke. Kalau udah sampai 600 ribu menurut gue udah nggak oke. Walaupun dia kasih case keren banget. Dan mereka punya komunitas juga bagus. YouTube mereka juga keren. Cek YouTube-nya Momen, menurut gue dia bagus banget. Pro kreator banget. Walaupun dia kadang-kadang syuting juga nggak pakai Momen tuh. Nggak pakai HP itu. Ya gitu aja. See you guys soon. Kita ketemu lagi. Semoga secepatnya. Karena gue udah mulai ya sama rutinitas. Nanti tahu-tahu berakhir lagi ya PSBB ya. Tau lah, bingung. Ya anyway, kalau misalnya kalian suka biasa like, subscribe, komen. Kalian nggak suka juga komen, kritik. Nanti gua coba perbaikin. Kalau kalian mau request review apa, coba aja lempar dulu. Kalau misalnya gue bisa, gua review. Oke, komentar gue pasti balas. See you guys soon. Bye.